Ya, Investame kembali untuk Anda dan tema kita kali ini adalah terkait mengenai emak-emak jago trading. Nanti kita akan bahas lengkapnya. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada Anda, seperti biasa Anda bisa berpartisipasi melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda atau Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami di nomor media sosial dan juga di Twitter kita ya di @cnbcindonesia, Twitter dan juga Instagram. Jadi tanya sebanyak-banyaknya karena hari ini ada kisah inspiratif begitu ya. Seorang ibu yang menjalankan tugas sehariannya sebagai ibu atau mama yang juga seorang trader saham. Nah, bagaimana dia memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga harus terus memantau pergerakan saham di bursa. Nah, begitu ya. Pasti Anda sudah penasaran ini sebenarnya untuk membuat Anda supaya menunggu-nunggu begitu ya, menanti-nanti kita akan bocorkan. Tapi sekarang sudah hadir di studio secara langsung karena ini juga sudah diikutin kesehariannya. Kita simpen dulu kesehariannya ngapain aja. Tapi langsung saya datangkan orangnya di sini. Ada Lindali, trader investor juga begitu ya. Halo. Halo Ya. Mbak Linda, apa kabar? Baik, Cantik Mbak sekali. Maria. Jadi kalau misalnya kegiatan sehari-hari plus trader saham tuh seseger ini ya. Dari kapan sih awal mula pertama kali akhirnya mencoba, ya kan semuanya pasti diawali dari mencoba ya, trading saham atau mulai melirik-lirik soal investasi saham? Mulai trading saham saya tahun 2009 akhir. Tuh kayak hampir 10 tahun ya, sudah 10 tahun ya? Belum ya? Akhir 2019 nanti. Jadi waktu itu anak saya baru 9 bulan. Anak kedua saya umur 9 bulan. Nah di situ suami mendorong saya untuk mencoba trading saham Indonesia. Oh, suami udah duluan berarti? Suami di pasar uang yang lain gitu. Sebelumnya banyak ceritanya. Jadi kita pernah gagal, lalu saya antipati sama dunia ini sampai akhirnya 2009 itu kan udah mulai itu yang online. Nah ada teman-teman yang ibu rumah tangga juga mulai coba-coba gitu. Nah setelah saya lihat resikonya dan saya bisa terima, akhirnya saya coba trading saham. 2009 tuh pada saat itu market lagi di mana ya posisinya Habis ya? crash. Habis krisis ya 2008 kan? Ya. Tapi itu benar-benar pas banget itu berarti ya momentum yang diambil oleh Mbak Linda waktu itu. Nah sebelum kita berangkat dari 2008 sampai dengan 2019 sekarang nih ya sudah mau 10 tahun berarti ya dari awal 2009. Ada banyak cerita di belakang yang justru seharusnya menghadirkan trauma begitu bagi seorang Lindali. Nah mungkin bisa diceritakan kilas baliknya sedikit gitu. Apa yang terjadi pada investasi sehingga akhirnya terus apalagi juga yang membuat akhirnya ada keberanian untuk mulai lagi. Jadi pada dasarnya saya orangnya penasaran. Jadi waktu 10 tahun ini nggak semuanya cerita indah sih. Ada kalanya nangis juga, ada kalanya depresi, ada kalanya saking saya tidak pandai membagi waktu pada saat itu kebanyakan trading masuk UGD kayak gitu. Terus punya sakit sampai akhirnya saya membenahi diri dan menjalani aktivitas seperti saat ini. Gitu. Jadi rugi pasti pernah. Saya rasa nggak mungkin ya trader nggak pernah rugi. Saya pernah rugi dan tadi saya cerita sama Mbak di belakang. Bagaimana tuh pengalamannya waktu rugi? Saya bilang waktu pertama kali saya cut loss, teman saya trader juga dia bilang gini sama suami saya, istri kamu tuh gila. Dia bilang itu, cut loss segitu. Saya bersyukur pada saat itu suami saya tidak marahin, tidak ngejudge, dia cuma bilang kalau itu yang harus kamu lakukan ya udah lakukan aja gitu. Nah itu membuat semangat saya nggak ambruk banget itu. Saya merasa bodoh pasti, saya merasa gagal pasti, tapi pada saat ada dukungan seperti itu dari suami, saya jadi punya kayak semangat, oke, saya mau coba lagi gitu, saya mau belajar lebih giat lagi. Seperti itu. Berarti sih. benar ya pesan itu tadi ya Papa Warren ya, bahwa harus ada juga support dari pasangan, partner begitu ya dalam segala hal, dan ternyata itu yang juga dialami oleh Mbak Lindali. 2009 memulai dan sekarang sudah masuk ke tahun 2019. Tadi ada satu yang saya ingin tanya sampai masuk UGD. Jadi pernah trading sampai masuk UGD. Saya hitung jam tradingnya di Indonesia itu jam 9 sampai jam 4 sore itu nggak makan, nggak minum atau apa yang terjadi begitu kalau seandainya sampai bisa membawa chaos akhirnya masuk rumah sakit gitu. Waktu itu saya mungkin tidak bisa membagi waktu. Jadi sampai nyetir harus berhenti di pinggir jalan lihat
Dulu belum pakai ini. Jadi bawa laptop, berhenti di pinggir jalan. Kayak nggak bisa, kayak terlalu attach gitu. Jadi nggak balance lah. Nah, saya coba trading saham yang cepat naik. Tapi saya waktu itu tidak menyingkirkan fakta bahwa yang cepat naik, cepat juga turun. Nah, ternyata saya nggak kuat mentalnya, pas gerakannya volatile, terus sahamnya disuspend. Itu bikin gimana ya? Ya gitu, resah. Waktu itu malam itu saya berdua sama suami lagi dinner, lagi makan, tiba-tiba saya nggak bisa nafas. Gitu. Okay. Jadi rasa panas dari sini tembus sampai ke belakang. Nah, suami saya pikir ini istrinya kena serangan jantung gitu. Jadi terus saya bilang, oke, kita minum teh hangat dulu. Kita pesen teh hangat, ternyata saya tetap nggak bisa nafas. Akhirnya kita ke UGD. Oke, itu stres yang nggak kelihatan gitu ya. Ada rasa insecure mungkin ya, nggak nyaman, nggak aman gitu ya dengan portofolio dan lain-lain gitu ya. Ya. Yang dihadapi seperti itu ternyata. Ini pernah dialami soal orang yang lain-lain atau tidak? Tapi yang jelas Mbak Linda Lee sekarang hadir di sini. Selain kita untuk membagi pengalaman, sekaligus juga untuk memberi arahan nih bagi Anda yang memang ingin mencoba menjadi seorang trader tuh bagaimana step by step-nya begitu ya. Dan apa juga yang harus diperhatikan supaya jangan kejadian seperti ada yang dialami oleh Mbak Linda. Ini kita akan buka slide-nya, kita ingetin juga tadi apa yang disampaikan oleh Daniel juga ya. Terkait mengenai 1 dari 10 trader itu wanita. Jadi kalau yang lainnya laki-laki ada 1 di sana. Kemudian ini dia jumlahnya ada ibu rumah tangga 3,98% sebagai trader begitu sekarang melirik ya. Dan kemudian ada total pertumbuhan dari single investor identification kita juga yang tinggi. Kemudian ada 80% loh yang tertarik. Nah ini pasti ini adalah momen di mana Mbak Linda bisa berbagi cerita begitu ya. Kemudian ada juga ternyata yang sudah melirik saham, 42% di sini ya. Dan nanti kita akan buka lagi lebih dalam lagi terkait mengenai apa saja yang harus diperhatikan. Khususnya adalah kalau menjadi trader, karena sekarang nih Mbak Linda 10 tahun udah dikejar orang-orang nih, biasanya WhatsAppin tiap hari ya, ditanya ini apa yang harus dilakukan. Karena mungkin banyak yang posisinya pernah insecure seperti Mbak Linda. Nanti kita berbagi lagi, kami undang Anda untuk berpartisipasi, silakan siapa yang mau telepon, mau tanya, nomor teleponnya tertera di layar televisi Anda, atau berinteraksi langsung melalui akun media sosial dan juga Twitter kita di @CNBC Indonesia. Kami tunggu ya, Invest Time segera kembali.